Oke, kembali lagi dengan channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial jQuery. Kali ini mengenai selektor. Selektor memungkinkan kita untuk memilih dan memanipulasi elemen HTML. Selektor digunakan untuk menemukan elemen HTML berdasarkan nama elemen, kelas, ID, atribut, nilai atribut, dan banyak kombinasi lainnya. Selektor dimulai dengan dolar dan kurung. Tandanya seperti ini. Ini untuk selektor elemen, kelas, dan ID. Untuk selektor elemen, kita bisa lihat di sini ada dolar, kemudian ada kurung, ada double quote, dan di dalamnya itu ada elemen P. Jadi maksudnya adalah dia akan menyeleksi semua elemen P dan dia akan berikan action tertentu. Lalu di sini ada elemen ID, yaitu ID footer, contohnya seperti ini. Jadi dia akan menyeleksi elemen dengan ID footer. Contohnya misalkan untuk footer, div ID footer. Contohnya seperti itu. Dia akan memberikan action tertentu. Lalu kemudian yang terakhir yaitu class posting. Jadi dia akan menyeleksi setiap elemen yang menggunakan class posting dan dia akan berikan action. Di bawah ini adalah contoh dari jQuery sederhana, kode jQuery sederhana. Jadi ada dokumen ready function, ini maksudnya seperti halnya kita bahas di pertemuan 1, itu untuk agar dokumen ketika sudah di load, dia bisa melakukan action jQuery, seperti ini. Jadi contohnya ini adalah button, ketika diklik, dia akan menyembunyikan ID posting. Kita akan coba untuk selektor-selektor seperti ini. Ada all, this, kemudian class, kemudian sudo, dan lain sebagainya. Di sini saya sudah menyiapkan file HTML dan sudah saya ketikkan kodenya. Dan juga script 2JS yang akan kita ketikkan kode jQuery di sini. Nah, di sini saya sudah impor yang namanya jQuery library. Lalu kemudian di sini saya sudah import juga script 2JS. Di sini saya sudah membuat button dengan ID sembunyi semua, kemudian yang lainnya. Jadi button-button dan lainnya ini itu sudah saya ketikkan, dan ini akan ketika ini diklik atau diapakan nanti dia akan mempengaruhi elemen di bawah HR ini, di bawah garis ini ya. Jadi ada paragraf dengan kelas misalkan, kemudian ada tabel, lalu kemudian ada link seperti ini. Oke, yang pertama ini silakan kalian pause dulu untuk video ini, silakan di pause. Lalu kalian bisa screenshot atau ketikkan kodenya. Oke, sampai sini. Oke, kemudian ini sampai sini. Bisa kalian pause. Karena saya tidak mau lama-lama untuk mengetikkan satu persatu kodenya untuk HTML, kita cukup mempelajari action dari jQuery-nya. Jadi untuk selektornya. Oke, selanjutnya sampai sini. Kemudian ini bisa kalian ketikkan. Oke, sampai sini. Silakan di pause. Oke, kalau sudah kita akan ke atas. Yang pertama adalah kita akan membuat action jQuery. Contohnya kita akan yang pertama membuat action untuk tombol ini. Oke, ketika ini saya ketikkan dokumen .ready function. Nah, kodenya untuk jQuery kita taruh di dalam sini. Jadi, yang pertama adalah kita ingin button ini dengan ID semua, dia akan
menyembunyikan semua elemen HTML. Jadi ketika dia diklik, dia akan menyembunyikan semua elemen HTML. Caranya adalah kita seleksi dulu, yaitu dengan ID. Jadi kalau ID adalah pagar sembunyi semua. Oke, kita cek dulu sembunyi semua. Lalu kemudian ketika actionnya klik, dia akan membuat function, diberikan function yaitu menyembunyikan. Kalau menyembunyikan semuanya, jadi kita kasih bintang. Bintang ini maksudnya select all. Lalu kita berikan hide seperti ini. Oke, kita akan lihat. Ini adalah HTML yang sudah kita buat, dan nanti ini adalah elemen yang terkena efek. Nah, tadi untuk button sembunyi semua kita sudah kasih perintah, yaitu ketika ini diklik dia akan menyembunyikan semua elemen HTML. Contohnya ini ketika saya klik, nah dia akan menyembunyikan semua elemen HTML. Jadi tidak ada tampilan sama sekali. Ini kita kopas, lalu kemudian kita akan lihat button yang selanjutnya, yaitu button dengan ID sembunyi ini. Ketika ini diklik, dia akan menyembunyikan dirinya sendiri. Kita kopas bawahnya, jadi sembunyi ini. Kemudian kalau dia ingin menyembunyikan dia sendiri, maka kita kasih this. This ini referensinya ke sini. Jadi menunjukkan ini. Contohnya, kalau misalkan kita reload, kemudian kita klik tombol ini, dia akan terhidden atau tersembunyi. Contohnya, kita klik, nah dia akan tersembunyi. Dan elemen lain akan bergeser. Oke, contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk button dengan kelas penting. Ketika button kelas penting ini diklik, dia akan menyembunyikan sebuah paragraf dengan kelas penting juga. Kita kopas. Lalu kemudian kelas penting. Lalu ini juga kelas penting. Oke. Untuk perintah ini sebenarnya benar, tapi karena ini sama-sama kelas penting, jadi ketika button dengan kelas penting kita klik, dia akan tersembunyi dan paragraf dengan kelas penting akan tersembunyi. Nah, ketika paragraf kelas penting ini diklik, maka paragraf ini tersembunyi dan button dengan kelas penting ini juga akan tersembunyi. Kita inginnya button ini saja yang diklik, lalu ini yang tersembunyi. Caranya adalah kita ketikkan button di sini, lalu di sini P. Nah, jadi kalau ini lebih spesifik. Jadi button saja dengan kelas penting, lalu dia akan menyembunyikan paragraf dengan kelas penting. Kita akan lihat. Nah, ini sembunyi kelas penting. Nanti ini akan terhidden. Nah, contohnya seperti itu. Dia akan menghilang. Oke, tersembunyi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencoba lagi, yaitu button dengan ID pertama. Dia akan menyembunyikan pesan pertama atau paragraf pertama. Kalau tadi paragraf dengan kelas penting, kalau ini paragraf pertama. Jadi ini. Oke, kita kopas lagi. Selanjutnya tadi button dengan ID pertama. Dia akan menyembunyikan paragraf
pertama. Kita ketikkan sudo, yaitu first. Ketika kita klik, dia akan menyembunyikan paragraf ini. Nah, dia akan tersembunyi. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi, yaitu dengan span baris 1, dengan kelas baris 1 ya, sembunyi baris pertama. Maksud baris pertama ini adalah di tabel ini. Jadi baris pertama ini. Caranya adalah kita akan mengganti ini dengan span, elemen span dengan kelas baris 1. Lalu kemudian kita akan menyembunyikan baris pertama dari tabel, yaitu tr first. Dia akan menyembunyikan baris ini saja. Sebenarnya ada dua tabel, tapi hanya kita sembunyikan tr yang pertama. Contohnya, kalau misalkan ini saya klik, dia akan menyembunyikan ini saja. Ini, nomor, nama, alamat ini. Kita klik, nah jadi seperti ini. Kita ulangi lagi. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari first ini adalah elemen tr yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk ini, anchor ini. Anchor dengan ID baris 1 semua. Dia akan menyembunyikan setiap baris pertama dari tabel. Caranya adalah kita kopas lagi yang tadi. Lalu kemudian ini akan saya ganti menjadi A anchor dengan ID baris 1 semua. Kalau tadi hanya baris pertama yang ada di halaman web, jadi hanya baris pertama, ini yang pertama dari setiap tabel. Oh ya, maaf. Ini tr, kemudian kita kasih sudo, yaitu first child. Oke. Jadi perbedaannya untuk first dan first child ini hanya ditemukan yang pertama. Ini akan menyeleksi tr yang pertama dari parent. Jadi kalau misalkan ini di dalam parent, dia akan menemukan yang pertama. Contohnya kalau misalkan kita reload, lalu ini diklik, nah dia akan menyembunyikan nomor, nama, alamat ini di dua tabel ini akan tersembunyi. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk strong ini. Strong ini ketika kita klik, dia akan mengubah untuk baris ini berwarna-warni. Caranya adalah kita kopas saja yang tadi, lalu kemudian kita ketikkan strong. Nah, ini tidak menggunakan ID maupun class. Lalu kemudian kita ketikkan tr dot event. Event ini adalah sebuah sudo untuk membuat silang-silang. Jadi antara urutan ganjil genap. Nanti ada add event, ada out. Lalu kemudian ini akan saya ganti menjadi CSS. Nah, ini akan mengganti background dari tabel atau baris.
Jadi ini adalah sebuah fungsi dari JavaScript untuk mengganti CSS atau override CSS. Background, kita ganti background, kemudian color, lalu kemudian ini untuk value yang kedua, di parameter kedua ini adalah nilainya, yellow. Ini kita kopas. Lalu di sini saya ganti out. Lalu di sini akan saya ganti menjadi aqua. Oke, ini adalah yang baris ganjil, ini untuk baris genap. Nah, dia akan selang-seling. Oke, kita simpan. Lalu kemudian ini saya reload. Nah, ketika color ini saya klik, tulisan color saya klik, dia akan barisnya atau tabelnya ini akan selang-seling. Nah, jadi seperti ini. Jadi baris pertama ini yellow, baris kedua aqua, baris ketiga yellow, aqua yellow, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba lebih spesifik lagi, yakni untuk link untuk gambar dengan alternate link 1 ini. Ketika alternate link 1 ini saya klik, dia akan membuat link di bawah ini. Di sini dia akan membuat link menjadi warnanya atau tulisannya itu menjadi merah. Oke, caranya adalah kita kopas saja. Contohnya di sini. Nah, lalu kemudian ini akan saya buat CSS untuk menseleksi atribut. Misalkan alternate, atributnya misalkan link 1. Karena tadi ini adalah alternate link 1. Oke. Lalu kemudian dia akan mengganti tulisan menjadi merah. Ini akan saya ganti menjadi href. Jadi setiap elemen yang mengandung href, dia atau mengandung atribut href, dia akan mempunyai teks berwarna merah. Nah, ini tinggal ganti aja color, lalu kemudian ini red. Nah, maksudnya adalah ketika ini elemen yang mengandung alternate link 1 ini, dia akan ketika diklik, dia akan mengganti elemen dengan href, karena biasanya href itu adalah anchor, maka dia akan mengganti semua ini, teksnya menjadi merah. Ya, kita simpan. Kita reload. Lalu kemudian untuk gambar yang pertama yaitu alternate link 1. Ini ketika diklik, dia akan mengubah tulisannya yang dari default itu biru menjadi merah seperti ini. Coba kita reload, tadi biru ya. Kemudian ketika kita klik, dia tulisannya menjadi merah. Lalu kemudian untuk alternate 2. Nih, alternate 2 yaitu gambar lagi dengan alternate 2 seperti ini. Jadi ini kita ganti menjadi link 2. Lalu dia akan mengubah setiap anchor yang mempunyai target blank, dia akan membuat tulisannya menjadi kuning. Jadi target blank ini, lalu ini, dia akan membuat tulisannya menjadi kuning. Nah, tadi yang ini kita ganti aja menjadi yellow.
Lalu ini adalah target. Kemudian kita kasih blank. Blank. Seperti ini ya. T_scores. Oke, seperti ini. Coba kita reload. Lalu kemudian kita pilih link 2 ini ya. Ketika diklik, dia akan membuat tulisannya menjadi kuning. Seperti ini. Kita coba lagi. Kita diklik, dia akan membuat link ini menjadi kuning. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah image dengan atribut width ini. Ketika dia diklik, maka dia akan mengubah semua link yang tidak blank, yang menggunakan target bukan blank, dia akan menambahkan border. Oke, caranya adalah kita gunakan atau kita kopas saja ini. Kita kopas sebuah image. Jadi image, kemudian dengan atribut width. Oke, seperti ini aja. Lalu kemudian targetnya kita ganti menjadi bukan blank. Kalau bukan blank seperti ini. Lalu kemudian ini akan saya ganti border dengan nilai yaitu misalkan 4 pixel solid, lalu dengan warna hitam seperti ini. Oke, kita lihat. Kalau misalkan width ini kita klik, nah maka dia akan mengefek ke link ini. Oke, ada yang terefek juga, yaitu ini, karena ini sebuah link juga dan tidak ada target blank. Oke, jadi tidak hanya link ini. Jadi karena target blank ini yang pertama dan yang terakhir, yang lainnya akan kena. Lalu yang di sini juga kena karena ini sebuah link juga dan tidak ada target. Oke, kemudian kita akan coba yang terakhir ini, yaitu image yang terakhir. Di image yang terakhir ini, jadi alternate sembunyi tombol. Oke, sembunyi tombol. Ketika ini diklik, dia akan menyembunyikan elemen tombol. Elemen tombol karena ini ya, ini elemen tombol. Jadi slide dia akan ke terhidden. Caranya adalah ini kita kopas, lalu kemudian ini menggunakan alternate tadi sembunyi tombol. Sembunyi tombol. Oke, ketika diklik, dia akan menyeleksi setiap pseudo button. Bisa seperti ini atau seperti ini, tapi kalau ini dia akan menyembunyikan elemen yang klik, seperti halnya input button, dia akan terseleksi. Lalu ini akan saya ganti menjadi slide up. Kita kasih jeda 4000 mili detik atau 4 detik lah. Slide selama 4 detik atau terhidden nanti ya. Coba kita reload, lalu kemudian ini saya klik. Nah, button ini akan tertutup. Nah, jadi seperti itu selama 4 detik. Oke. Oke, itu tadi untuk percobaan untuk selektor jQuery untuk referensi materi dari w3schools.com, kemudian ilmuwebsite.com. Lalu
Untuk video sebelumnya bisa kalian search di channel Junior Dev. Lalu untuk video selanjutnya itu kita akan buat yang namanya JavaScript Arithmetica dan desain menu responsif dengan CSS. Jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram maupun email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Oke, sekian dan terima kasih.